Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Maulina. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linear. Nah, jadi regresi linear adalah metode statistika yang digunakan untuk memahami dan memodelkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, selanjutnya ada garis best fit. Adalah garis yang paling mendekati semua titik data pada diagram pencar dalam analisis regresi linear. Garis ini digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, selanjutnya ada metodenya. Yang pertama itu ada metode kuadrat teker kecil. Teknik statistika yang digunakan untuk menemukan garis best fit dalam regresi linear. Metode ini bertujuan untuk meminimalkan selisih antara nilai-nilai yang diprediksi oleh model regresi dengan nilai-nilai yang sebenarnya. Nah, yang kedua ada model regresi linear, metode statistika yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel. Model ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana perubahan pada satu atau lebih variabel bebas memengaruhi variabel terikat. Ini itu ada berbagai bidang, contohnya seperti di bidang ekonomi, biologi, psikologi, dan ilmu sosial untuk memprediksi hubungan antara variabel. Nah, selanjutnya ada rumusnya, yaitu Y sama dengan A ditambah BX dengan B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X dikuadratkan. A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X per N. Nah, keterangannya itu Y ini adalah variabel terikat dan X adalah variabel bebas. Nah, simbol A itu yang artinya konstanta dan B koefisien regresi dan N ini banyak pasangan. Nah, kita masuk ke contoh soal. Perhatikan tabel berikut. Di tabel X ini ada angka 2, 3, 4, 5, 6 dan di variabel Y ada angka 3, 4, 6, 4, 5. Nah, model regresi data tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. X-nya kan tadi udah disebutin. Nah, kita tinggal cari X kuadrat sama X dikali Y. Kita pertama itu cari X kuadratnya dulu nih. Tadi kan 2 dikuadratkan jadinya 4, 3 dikuadratkan jadinya 9, 4 dikuadratkan jadinya 16, 5 dikuadratkan jadinya 25, dan 6 dikuadratkan jadinya 36. Lalu dikali dengan X dan Y. 2 dikali 3, 6, 3 dikali 4, 12, 4 dikali 6, 24, 5 dikali 4, 20, dan 6 dikali 5, 30. Lalu kita menghitung sigmanya. Yang pertama itu ada sigma X. Semuanya ini dijumlahkan, berarti ditambahkan. 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 20. Jadi sigma X-nya 20. Lalu sigma Y-nya 3 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 5 sama dengan 22. Lalu sigma X kuadrat 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25 ditambah 36 sama dengan 90. Nah, lalu ada X dikali Y. 6 dikali 12, 6 ditambah 12 ditambah 24 ditambah 20 ditambah 30, jadi sigma XY nya itu 92. Lalu kita langsung memasukkan angka-angka ini ke dalam rumus. Tadi kan rumus yang B itu sama dengan N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X dikuadratkan. Sama dengan N-nya kan tadi banyak jumlah. Nah, N-nya ini tadi banyak jumlahnya itu ada 5. Nah, lalu kita masukkan nilai sigma XY-nya. Tadi 92 dikurang sigma X-nya 20, sigma Y-nya 22 per N-nya 5 lagi, sigma X kuadrat itu 90, lalu dikurang sigma X dikuadratkan berarti 20
dikuadrat. Nah, lalu sama dengan 5 dikali 92 itu kan hasilnya 460. Lalu dikurang, nah ini kita hitung dulu nih yang 20 dikali 22 jadinya 440. Nah, jadinya 460 dikurang 440. Nah, jangan dijumlahin dulu, tapi kita jumlahin yang atasnya dahulu. Kan ada pernya. Nah, terus habis itu 5 dikali 90 sama dengan 450. Dikurang kita 20 dikuadratkan kan tadi jadinya 400. Nah, jadinya 460 dikurang 440 per 450 dikurang 400 sama dengan 460 dikurang 440 kan 20 per 450 dikurang 400 sama dengan 50. Lalu 20 dibagi 50 jadi hasilnya 0,4. Lalu kita menghitung yang A-nya. Sama dengan sigma Y dikurang B sigma X per N. Kita masukkan angka nilainya. X Y-nya kan tadi 22 dikurang B-nya itu kan tadi yang udah kita hitung hasilnya 0,4. Kita masukkan nilainya. Terus sigma X tadi 20. N-nya itu kan 5, dimasukkan 5 jadi per 5. Sama dengan 22-nya turun, lalu 0,4 dikali 20. Hasilnya kan 8 per 5. Jadi 22 dikurang 8 per 5 sama dengan 14 per 5. Jadi 22 dikurang 8 itu 14. Nah, lalu per 5, 5-nya ini kita turunkan. Jadi sama dengan 14 dibagi 5 sama dengan 2,5. Nah, jadi model regresi data tersebut adalah Y sama dengan 0,4X ditambah 2,8. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya mengenai model regresi. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.